bersama-sama dengan peserta transaksi sekarang ini akan mengimplementasikan BI Fast pada Desember 2021 ini. Ini sesuai juga dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Nah, BI Fast ini suatu infrastruktur untuk transaksi retail nasional, di mana transaksi itu akan cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah bahwa harga yang ditetapkan dari peserta terhadap nasabah itu adalah maksimum Rp2.500 per transaksi. Nah, di BIA sendiri berterima kasih sebagai salah satu dari 22 peserta dari BI Fast fase perdana ini. Nah, tentunya di BIA sendiri ataupun bank perbankan akan siap mendukung BI Fast yang mengenakan harga sebesar maksimum 2.500. Nah, tentunya ini di BIAS juga terpilih berkat dengan pendalaman atau pengkajian dari sisi BI beserta dengan kriteria 4C, yaitu kontribusi, capability, collaboration, dan champion on readiness. Nah, sudah sepatutnya juga bahwa di BIAS Indonesia memberikan ataupun mendukung program BI yang memberikan pengenaan harga sebesar maksimum 2.500 per transaksi. Tentunya nasabah akan menyambut baik ya suatu transaksi ini, karena satu, transaksi ini seperti tadi yang dibilang oleh Pak Perry, bahwa transaksi ini adalah suatu transaksi transfer yang bersifat seketika, satu, dan diusahakan dengan harga lebih murah. Dan tentunya ini memberikan pengalaman yang lebih baik untuk semua nasabah, khususnya nasabah DBS yang demikian kita juga mengedepankan moto, yaitu live more, bank less. Oke, kalau nasabah mungkin menyambut baik karena kan biaya transaksinya jauh lebih murah menjadi 2.500. Tapi kepada industrinya atau perbankannya seperti apa dengan efek penurunan dari biaya transaksi antar bank ini dari 6.500 menjadi 2.500? Apakah ini bisa mengganggu juga pendapatan non bunga sebuah perbankan? Iya, terima kasih Mas Gibran. Sebenarnya dari sisi BIFAS, di mana tentunya pada saat Bank BI menetapkan kepada 22 bank tersebut, sudah melalui pengkajian yang cukup banyak, di mana terdiri pada 4C yang saya lakukan. Nah, bank tersebut atau termasuk DBS tentunya harus akan siap mendukung suatu penerapan harga terhadap masyarakat sebesar 2.500 ini. Nah, bank DBS ataupun perbankan saya rasa masih mengkaji impact daripada impact terhadap 2.500 pengenaan terhadap pendapatan non bunga. Jangan lupa bahwa biaya 2.500 adalah biaya transfer, dan ini cuma merupakan salah satu pendapatan non bunga dari perbankan. Nah, kami melihatnya malah ini, walaupun ini suatu tantangan, kami melihat ini merupakan suatu peluang. Kalau kita lihat dari sisi BI Fast itu mengedepankan sistem pembayaran yang bersifat prinsipnya adalah cemumuah, yaitu cepat, artinya 24 jam 7 hari, di mana hari Sabtu ataupun 24 jam 12 malam transfer pasti bisa. Kemudian transaksi settle dalam waktu 25 detik, jadi cepat. Nah, kemudian mudah. Mudah itu sekarang orang bisa dilakukan di mana aja, 24/7. Murah tadi seperti yang dilakukan oleh 2.500 per transaksi. Kemudian aman dan handal. Jangan lupa tadi juga disebutkan fasilitas dilakukan, bisa juga dilakukan pembayaran bukan cuma ke nomor rekening saja, tapi bisa ke proxy, bisa melakukan transfer langsung ke nomor HP ataupun email. Nah, kami melihatnya ini merupakan suatu peluang. Kalau yang tadi kita sebutkan tadi, transaksi itu ciri-ciri transaksi yang bersifat digital. Nah, kalau kita lihat transaksi bersifat digital atau penyelesaian settlement di e-commerce related itu meningkat pesat. Nah, walaupun mungkin kalau secara matematika penurunan harga tersebut akan menggerus atau menurunkan pendapatan dari transfer, tapi kami melihat optimis bahwa dengan transaksi digital yang akan meningkat karena transaksi yang semakin dipermudah dan akan menimbulkan suatu volume yang bertambah, dan tentunya akan meng-offset ataupun menambah penghasil atau pendapatan non bunga tersebut. Kira-kira begitu Mas Gibran. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.